Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19 berkata, "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita." Saudara, ayat ini adalah salah satu pernyataan paling tajam dan tidak nyaman dalam Perjanjian Baru, karena Yohanes tidak memberi ruang untuk kompromi. Ada orang yang pernah ada dalam persekutuan jemaat, tetapi sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian dari umat Allah. Ini bukan soal kehadiran fisik, tetapi soal identitas rohani. Secara historis, ayat ini lahir dari luka nyata dalam tubuh gereja mula-mula. Perpecahan yang terjadi bukan sekedar perbedaan pendapat kecil, tetapi pemisahan yang dalam. Orang-orang yang keluar itu dahulunya dikenal, mungkin dihormati, bahkan bisa jadi adalah pengajar. Namun ketika mereka mulai menyimpang dari ajaran rasuli tentang Kristus, mereka akhirnya memisahkan diri. Saudara, mari kita perhatikan bahwa Yohanes tidak mencoba melunakkan situasi dengan mengatakan bahwa mereka hanya berbeda perspektif, tidak. Ia justru menyingkapkan realitas yang lebih dalam, bahwa kepergian mereka membuktikan bahwa sejak awal mereka tidak benar-benar memiliki iman yang benar. Ini sejalan dengan pengajaran yang lebih luas dalam Alkitab, bahwa iman sejati bukan hanya soal permulaan, tetapi ketekunan sampai akhir. Banyak orang dapat terlihat rohani untuk satu waktu. Mereka melayani, aktif, bahkan tampak penuh semangat. Tetapi ketika kebenaran menuntut kesetiaan, ketika ajaran yang benar berbenturan dengan keinginan pribadi atau arus zaman, disitulah terlihat siapa yang sungguh milik Kristus. Iman yang sejati akan bertahan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena Allah sendiri yang memeliharanya. Yohanes tidak sedang mengajarkan eksklusifisme yang sombong, tetapi sedang menegaskan realitas bahwa keselamatan bukan diwariskan melalui keanggotaan, melainkan melalui iman yang hidup di dalam Kristus. Bagi kita di hari ini adalah cerminan yang keras. Kita bisa aktif pelayanan, dikenal sebagai orang Kristen, bahkan terbiasa dengan bahasa rohani. Tetapi semua itu belum tentu berarti kita sungguh milik Kristus. Pertanyaannya bukan apakah saya pernah ada dalam gereja, melainkan apakah saya benar-benar tinggal di dalam Kristus. Dan ada peringatan yang serius di sini. Penyimpangan tidak selalu dimulai dengan meninggalkan gereja secara fisik, tetapi dengan meninggalkan kebenaran secara perlahan. Saudara, ketika firman tidak lagi menjadi otoritas, ketika Kristus tidak lagi menjadi pusat, maka sebenarnya seseorang sudah mulai keluar, bahkan sebelum ia benar-benar pergi.